Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Kurniasi, asal kelompok dari kelompok 7, NIM 2019143337. Mata kuliah Media Inovatif SD. Saya di sini akan memperjelaskan pengertian dari blended learning. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang dapat mengajarkan. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung face-to-face dan pengajaran online, tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Blended learning merupakan pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran yang berbeda, serta ditemukan pada komunikasi terbuka di antara seluruh bagian yang terlibat dengan pelatihan. Sedangkan untuk keuntungan dari penggunaan blended learning sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung face-to-face dan pengajaran online, tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial, yaitu a. adanya interaksi antara pengajar dan mahasiswa. B. Pengajaran pun bisa secara online ataupun tatap muka langsung. C. Blended learning combining instructional modalities or delivery media. D. Blended learning combining instructional methods. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Antika, NIM 2019143328. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Muhammad Akbar Kurniasi, yaitu manfaat pembelajaran blended learning. Terdapat beberapa manfaat bila mengimplementasikan model pembelajaran blended learning, yaitu yang pertama, aktivitas pembelajaran bisa dilakukan di lain tempat sehingga waktu bisa lebih efisien. Yang kedua, dapat memudahkan dalam aktivitas pembelajaran karena dengan pembelajaran ini siswa lebih ceria dan hemat tenaga. Yang ketiga, anggaran untuk pembelajaran bisa lebih efisien karena dalam aktivitasnya siswa biasanya laporan dengan kertas dan perjalanan ke lokasi pembelajaran bisa dialokasikan ke tempat lain. Adapun manfaat lain dari pembelajaran blended learning dan e-learning dalam dunia pendidikan saat ini adalah e-learning memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Mahasiswa tidak perlu mengadakan perjalanan menuju tempat pelajaran disampaikan. E-learning bisa dilakukan dari mana saja, baik yang memiliki akses ke internet ataupun tidak. Intinya, pembelajaran blended learning ini dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa secara mandiri memegang kembali atas keberhasilan belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Rahayu, NIM 2019143334. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Ayu Antika, yaitu langkah-langkah metode pembelajaran blended learning. Langkah-langkah metode pembelajaran blended learning terdapat 6 tahapan dalam merancang dan menyelenggarakan blended learning agar hasilnya optimal. Yang pertama yaitu menetapkan macam dan materi bahan ajar. Kemudian mengubah dan menyiapkan bahan ajar tersebut menjadi bahan ajar yang memenuhi syarat. Karena media pembelajarannya adalah blended learning, bahan ajarnya sebaiknya dibedakan atau dirancang dalam 3 macam bahan ajar, yaitu 1. Bahan ajar yang dapat dipelajari sendiri oleh peserta didik. Yang kedua, bahan ajar yang dapat dipelajari dengan cara interaksi tatap muka. Yang ketiga, bahan ajar yang dapat dipelajari dengan cara berinteraksi melalui pembelajaran online atau situs web.
Yang kedua yaitu menetapkan rancangan blended learning yang digunakan. Kegiatan dalam tahap ini merupakan tahapan yang paling sulit. Diperlukan ahli e-learning untuk membantunya. Karena itu, dalam membuat rancangan ini perlu diperhatikan hal-hal yang diperlukan. Yang pertama, bagaimana bahan ajar tersebut disajikan. Yang kedua, bahan ajar mana yang bersifat wajib dipelajari dan mana yang sifatnya anjuran, guna memperkaya pengetahuan peserta didik. Yang ketiga, bagaimana peserta didik bisa mengakses dua komponen pembelajaran. Yang keempat, faktor pendukung apa yang diperlukan. Misalnya, perangkat lunak, software, apa yang digunakan? Apakah kerja kelompok diperlukan? Apakah pusat sumber belajar diperlukan di daerah-daerah tertentu? Yang ketiga, tetapkan format pembelajaran online. Apakah bahan ajar tersedia dalam format HTML yang bisa di-cut dan dipaste, atau terdapat pada format PDF yang tidak dapat di-cut dan dipaste? Yang keempat, lakukan uji coba terhadap rancangan yang dibuat. Maksudnya, apakah rancangan pembelajaran tersebut bisa dilaksanakan dengan mudah atau sebaliknya? Yang kelima, menyelenggarakan blended learning dengan baik sambil menugaskan instruktur khusus atau pengajar yang tugas utamanya menjawab pertanyaan peserta didik. Pertanyaan yang muncul yakni bagaimana melakukan pendaftaran sebagai peserta, bagaimana peserta didik atau instruktur yang lain melakukan akses terhadap bahan ajar, dan lain-lain. Yang keenam, menyiapkan kriteria untuk melakukan evaluasi pelaksanaan blended learning. Beberapa cara membuat evaluasi ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mudah dikendalikan. Yang kedua, pemakaian konten atau isi. Yang ketiga, rancangan, format penampilan. Yang keempat, ketertarikan. Yang kelima, aplikabilitas. Yang keenam, mudah dan bermanfaat. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan dari langkah-langkah model pembelajaran blended learning. Semoga ilmunya dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahayu. NIM 20191433349. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pembelajaran campuran atau blended learning. Salah satu hal yang menarik dengan penerapan model pembelajaran kombinasi atau blended learning adalah tercapainya tujuan pembelajaran secara efisien dan efektif, karena kedua model memiliki keunggulan masing-masing. Model pembelajaran tatap muka dengan metode konvensional memungkinkan pembelajaran berlangsung secara interaktif dengan menggunakan berbagai pendekatan, strategi, serta metode pembelajaran. Sedangkan dengan metode online, dapat memberikan materi secara online, tanpa batasan ruang dan waktu. Selain itu, peserta didik lebih banyak memperoleh dan mengolah informasi dari berbagai sumber, sehingga hal ini dapat menunjang proses pembelajaran. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa blended learning lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, dengan sistem tatap muka maupun dengan sistem e-learning. Tingkat efektivitas tersebut ditunjang dengan kelebihan yang dimiliki oleh pembelajaran dengan sistem pembauran. Yang pertama, penyampaian pembelajaran dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja dengan memanfaatkan sistem jaringan internet. Yang kedua, peserta didik memiliki keleluasaan untuk mempelajari materi atau bahan ajar secara mandiri dengan memanfaatkan bahan ajar yang tersimpan secara online. Yang ketiga, kegiatan diskusi berlangsung secara online ataupun offline dan berlangsung di luar jam pelajaran.
Kegiatan diskusi berlangsung baik antara peserta didik dengan guru, maupun antar peserta didik itu sendiri. Yang keempat, pengajar dapat mengelola dan mengontrol pembelajaran dilakukan siswa di luar jam pelajaran peserta didik. Yang kelima, pengajar dapat meminta kepada peserta didik untuk mengkaji materi pelajaran sebelum pembelajaran tatap muka berlangsung, dengan menyiapkan tugas-tugas pendukung. Yang keenam, target pencapaian materi-materi ajar dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pembelajaran menjadi luas dan tidak kaku. Tentunya, pembelajaran dengan konsep pembauran atau kombinasi selain memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan, antara lain. Pertama, pengajar perlu memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan e-learning. Yang kedua, pengajar perlu menyiapkan waktu untuk mengembangkan dan mengelola pembelajaran sistem e-learning, seperti mengembangkan materi, menyiapkan asesmen, melakukan penilaian, serta menjawab atau memberikan pernyataan pada forum yang disampaikan oleh peserta didik. Yang ketiga, pengajar perlu menyiapkan referensi digital sebagai acuan peserta didik dan referensi digital yang terintegrasi dengan pembelajaran tatap muka. 4. Tidak meratanya sarana dan prasarana pendukung dan rendahnya pemahaman teknologi. 5. Diperlukan strategi pembelajaran oleh pengajar untuk memaksimalkan potensi blended learning. Potensi penerapan pembelajaran dengan sistem blended learning sangat memungkinkan untuk dilaksanakan. Seiringnya dengan berkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, bagi dari segi menjamurnya aplikasi pendukung juga, disertai dengan meratanya pemanfaatan teknologi tersebut bagi masyarakat, sehingga kekurangan-kekurangan seperti yang disebutkan dapat diatasi dengan adanya kemauan yang terbesar dari pengajar. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran campuran atau blended learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, kelas 3I PGSD, NIM 2019-14-3322. Saya di sini akan menyampaikan materi terakhir dari kelompok saya, yaitu kelompok 7. Materi yang terakhir adalah tentang contoh pembelajaran menggunakan blended learning. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan contoh metode blended learning. Contohnya yaitu mempunyai judulnya seperti mengendarai mobil atau menaati rambu lalu lintas. Kedua, mempunyai sasarannya yaitu adalah warga yang belajar atau orang-orang yang ingin belajar mengemudi mobil dan memahami rambu-rambu lalu lintas. Ketiga, mempunyai kompetensi seperti 1. Mampu memahami cara mengemudi dengan baik. 2. Mampu memahami rambu lalu lintas. Keempat, materi pembelajaran. 1. Cara mengemudi mobil. 2. Memahami rambu lalu lintas. 3. Mengemudi kendaraan di jalan dengan mengikuti aturan lalu lintas. Yang kelima, metode pembelajaran. 1. Metode tatap muka atau ceramah. 2. Metode tanya jawab. Yang ketiga, metode learning. Yang keempat, metode simulasi. Yang kelima, metode praktek. Yang keenam, alat metode pembelajaran antara lain 1. Komputer, laptop, atau smartphone. Yang kedua, aplikasi simulasi pembelajaran mobil. Yang ketiga, mobil. Yang keempat, gambar rambu lalu lintas. Dan kelima, internet. Yang ketujuh adalah kegiatan pembelajaran. Berikut urut-urutan program pembelajaran yang akan dilaksanakan. 1. Tatap muka bersama tutor atau pendidik. 2. E-learning. Yang ketiga adalah tatap muka bersama peserta atau pendidik yang akan menjawab pertanyaan dari e-learning. Dan keempat adalah praktek. 8. Evaluasi, yaitu melakukan penilaian terhadap pencapaian peserta didik dalam mengemudi mobil. Apakah sudah bisa mengemudi dengan baik di jalan raya dengan menaati rambu lalu lintas dan mengetahui kendala dari peserta didik atau warga belajar. Sekian video dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.